apa sih yang teman-teman, Bapak Ibu mau ketahui, apa yang mau dari sisi pariwisata. Kita coba mulai minggu depan adalah kita menghubungi objek wisata, hotel untuk kita shoot dan live IG di tempat masing-masing ya. Sebenarnya yang paling gampang adalah hotel karena wifi-nya kenceng di hotel. Kalau udah ke objek wisata dan lain sebagainya, takutnya wifi-nya nggak kenceng ya. Itu yang pertama. Lalu Kalau di kembali Ancol sendiri itu ya, apa namanya, Pak? Di Ancol sendiri itu memang pertama KTP-nya harus Jakarta ya, DKI. iya, Terus untuk kapasitasnya sendiri sebenarnya memang sudah dikurangin gitu. Kalau misalkan contohnya di Dufan itu kan uh, satu hari maksimal itu peaknya itu 15.000 orang kalau weekend. Nah itu dikurangin sampai cuma 30%, sekitar 5.000 apa 3.000 sampai iya. 5.000 orang. Terus penjualan tiket juga tidak ada yang offline, jadi semua harus online lewat websitenya Ancol gitu. Hmm. Karena apa? Karena supaya orang tahu hari ini saya mau ke Ancol. Kira-kira ada tiketnya nggak gitu? Karena dibatasi belinya sehari sebelumnya ya. Jadi memang sekarang itu sedang dicoba kiri kanan sistem apa. Tapi ada satu hal yang paling penting menurut saya, kita semua harus punya yang namanya peduli lingkungan. Kamu udah download belum? Sudah, sudah. Sudah. Coba terangkan gimana itu cara kerjanya. Jadi Teman-teman aplikasi, boleh bertanya ya, boleh bertanya, dan ini menurut saya penting sekali. Di Play Store, saya nggak tahu di iOS juga mungkin ada, namanya adalah Peduli Lingkungan. Silakan. ya, aplikasi ini itu sebenarnya fungsinya untuk sebagai apa? Kita tuh supaya kita aware gitu ya. Jadi aplikasi ini menggunakan teknologi, dia akan mewajibkan kita menyalakan Bluetooth. Nah, Bluetooth ini fungsinya apa? Supaya Bluetooth ini tuh mendeteksi radius Bluetooth kan tidak terlalu luas seperti WiFi, jadi mungkin maksimal 10 meter. Jadi dia ketika ada device lain yang punya aplikasi yang sama ini, Bluetooth itu akan saling record. Jadi di sekitar kita itu ada si A, si B, si C gitu. Itu akan direcord jam dan tempatnya juga di mana. Nah, nanti kalau suatu saat misalkan ada klaster baru misalkan di suatu wilayah itu, nanti akan bisa ketek waktu apa namanya, misalkan hari apa di jam berapa itu ada siapa aja gitu. Dan itu sebenarnya yang ditakutin masyarakat adalah kan takutnya nanti dijemput paksa gitu kan, yang apa, yang terdaftar dalam list itu gitu kan. Tapi padahal itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan ke kita bahwa nanti kalau misalkan ada kejadian tertentu itu kita jadi uh, kita bisa jadi was-was itu. Jadi kita bisa mungkin bisa karantina pribadi atau segala macam gitu. Ya, ini saya melihat ya namanya bukan Peduli Lingkungan, Peduli Peduli. Lindungi. Ya, Peduli Lindungi. Nah, ini sebenarnya sudah aplikasi ini sudah dipakai di mana-mana. Di China mereka sudah punya, karena memang mereka punya Alipay gitu ya. Ini menjadikan mereka otomatis punya. Lalu negara-negara lain semua sekarang itu mulai satu persatu seperti itu. Supaya apa? Bisa kontrol kalau ada apa-apa bagaimana. Oke, ini ada Ya, travel point tour. Tanya, untuk dari Bandung atau luar kota lain ke Jakarta masih perlu izin masuk? Tiket pesawat, yes. Ya, jadi ini aneh menurut saya. Ini ada double apa ya? Double peraturan protokoler. Kalau naik kereta api tidak perlu pakai surat lagi, tidak perlu pakai PCR maupun pakai rapid test. Tapi kalau naik pesawat perlu. Jadi kalau dari Bandung ke Jakarta jangan naik pesawat ya. Rasanya pesawatnya juga nggak ada. Tapi naik mobil aja, naik kereta aja sudah jalan. Dari tempat lain selama naik kereta, naik mobil tidak perlu PCR, tidak perlu ke Jakarta itu perlu PCR ya, tidak perlu lagi, tidak perlu surat dan masuk tidak dijaga lagi sekarang, nggak ada lagi penjagaan ya. Jadi memang menurut saya ini adalah satu periode yang
lebih menakutkan. Kenapa? Kalau dulu kita tahan-tahan di dalam, sekarang itu adalah keluar. Jadi semua sekarang mendadak ada di luar. Oke, Ya. Dan mungkin Pak yang untuk Niko. pesawat Ya, itu ada tambah satu lagi ya Pak ya, aplikasinya kan kemarin ada aplikasi yang tadi tambah travelation untuk submit dokumennya, sekarang ada aplikasi lagi namanya EHAC. Travelation EHAC. dan apa? Tadi Peduli Lindungi tadi, Ya, lalu ada EHAC. Jadi EHAC itu adalah kayak semacam diejak, sertifikat diejak, diejak. E, E-nya Eko, elektronik, ya Eko, ya, Hotel, Alpha, Charlie, EHAC. Ini apa nih? EHAC. Itu untuk semacam kartu kesehatan yang digunakan untuk misalkan kita akan travel dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi kita kasih waktu kita mau berangkat itu sama petugas diminta masukin itu untuk dicek. Jadi kita masukinnya tuh nama seperti alamat, KTP dan lain-lain lebih lengkap. Terus kita Oh, oke. ya diminta untuk penerbangannya, nomor flightnya berapa, jam berapa, tujuan mana, seperti itu. Oke, oke, oke. Itu jadi untuk semacam kayak electronic health certificate begitu ya? Iya, iya. Mm-mm. Oke, ini Pak Niko. Pak Niko, kumaha damang? Wih, kantornya bagus, kemarin saya copy paste diviralkan ya. Pak Anton, mau tanya, apakah betul bahwa fase keempat bulan Juli di mana diizinkan untuk plesir? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai plesir, itu sudah dimulai sejak PSBB transisi sekarang. Jadi bulan Juni juga sudah plesir. Cuma Bandung plesirnya ke Jakarta, ke Lembang, ke lokal-lokalan masih boleh, masih boleh. Semua tiket pesawat belum, ya tiket pesawat belum dibuka untuk yang plesir. Tapi untuk yang misalnya dari Jakarta ke Bandung, Jakarta Puncak, Jakarta Jogja, Jakarta Bali. Bali sebenarnya masih belum ya karena dijaga juga pada waktu datang. Tapi kalau yang kayak Cirebon, Bandung, Lembang, lalu ke kota-kota lain, Jogja, Semarang, sampai mungkin sampai ke Banyuwangi, itu tidak ada pemeriksaan di jalan. Selama tidak ada pemeriksaan di jalan, di stasiun kereta api, di terminal bus, ya bablas aja. Jadi kalau ditanya, bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya adalah, buka nggak? Belum tentu buka. Kayak Bandung, berapa banyak? Maribaya udah buka belum? Yang Pak Niko kemarin lihat-lihat udah buka belum? Ya, seperti kayak begitu. Kalau belum buka ya mau plesir nakumaha. Karena saya lihat ada agen yang sudah mulai jual paket ke Belitung include pesawat. Hei, itu mah akal-akalan. Kenapa akal-akalan? Dia mau pakai apa izinnya? Izin ke Belitungnya mau pakai apa? Dan ke Belitung, Bangka Belitung termasuk yang pakai PCR. Jadi harus hati-hati. Kedua adalah juga dia berangkatnya kapan. Kalau tanya kapan-kapan ya nggak apa-apa, kapan-kapan ya berangkatnya begitu. Boleh juga Pak Niko bikin juga Pak Niko. Kenapa takutnya? Bikin aja, bikin mah. Kita juga jualan tiket sampai bosen. Jualan tiket, refund. Jualan tiket, refund. 10 tiket dijual, 9 di refund. Capek, udah kita nggak jualan lagi. Suruh tamu beli aja langsung, ya kan? Agustus. Nah, kemungkinan Agustus itu adalah kalau tidak ada second wave, Juli kita bukanya Agustus. Masuk akal, masuk akal. Tetapi kembali lagi ya, menurut saya kita semua sekarang percuma lah melakukan begitu. Tamu juga udah pinter, tamu udah berpikir bahwa kita nggak mau bayar duluan sekarang, belum tentu nanti aja kalau udah pasti gitu. Menurut saya kita jangan melakukan move apa-apa dulu sampai semua jelas gitu. Gitunya, Pak Niko. Oke. Nih, Bu Katarina. Bu Katarina, apa kabar? Katanya Bonbin udah dibuka nih. Bonbin Secret Zoo. The best zoo in Indonesia itu ya di Malang, bagus banget. Itu sudah
sudah dibuka, lalu Eco Park juga dibuka di Malang. Yang lainnya belum ada kabar, tapi saya mendengar sudah mulai mau dibuka sedikit demi sedikit, semua dites. Yang saya takut adalah sekarang itu jangan sampai ada gelombang kedua. Gelombang kedua yang sekarang ada ya ombaknya kecil lah, mudik ya. Yang mudik itu ke Jakarta sudah banyak kasus di perumahan-perumahan, itu dari pembantu yang pulang lalu tidak dikarantina, itu menjadi masalah. Kedua adalah banyaknya yang mudik lalu buka lagi, buka lapak lagi di pasar gitu ya. Nah, buka kios lagi, jualan di pasar, atau mereka mulai mungkin ada bisnis lain, belanja ke pasar, nah mulai. Ini kena, sekarang udah sampai ke angkanya ratusan ya, dan dari ratusan ODP-nya adalah sudah ribuan. Ini sangat, menurut saya sangat berbahaya. Jangan sampai itu terus bergerak. Oke, Van, mau ditambah lagi, Van? Disneyland buka, Disneyland sudah mulai buka, kecuali Disneyland LA dan Disneyland Orlando, Disney World ya, itu belum buka. Selebihnya sudah buka, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang bagus, pelan-pelan saja dicoba, karena pada akhirnya kita harus hidup berdampingan, seperti kayak demam berdarah. Demam berdarah begitu ada di satu daerah, langsung disemprot gitu ya. Sama ini juga, begitu ada satu daerah kena, langsung di lockdown. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada semua di lockdown, nggak mati karena virus, mati karena di lockdown gitu ya. Itu pemikiran yang menurut saya kita perlu dicoba. Walaupun WHO mengatakan bahwa sekarang itu sudah 150.000 per hari. Wow. Pak Nardi, selamat pagi. Nih Pak Nardi, sama-sama dari Solo. Pak Livan juga di Solo nih. Kalau mau cari update dunia pariwisata cukup di sini, Jos Pak Anton. Matur nuwun, matur nuwun. Minggu depan kita akan rubah cara kita informasinya, update-nya, karena saya sedang menghubungi mau pakai teknologi yang berbeda lagi. Kita pakai IG Live, tapi pada saat bersamaan juga kita mau coba apakah kita bisa pakai Zoom, lalu juga pakai YouTube gitu ya, supaya lebih banyak lagi kemana-mana. Kita lihat apa yang kita coba sambil nyoba kiri, nyoba kanan lah gitu ya. Dan yang kita mau coba hari Senin besok adalah berubah jam tayangnya. Nanti lihat jam tayangnya berubahnya tergantung daripada pihak hotel. Sudah ada Pak Hendra waktu itu, Oreo Hotel sudah bersedia mengizinkan, dan dia kebetulan adalah salah satu pembimbing daripada asosiasi hotel apa gitu ya, asosiasi apa gitu di perhotelan, dan mereka bersedia gitu ya. Oke, ini dari Travel Point lagi ada pertanyaan, silahkan banyak-banyak bertanya supaya kita bisa saling sharing. Pak Anton, untuk buy pesawat domestik, dengar dari berita sudah bisa pakai rapid test semua tujuan, apa betul? Nah, ini yang jadi sebenarnya kerancuan ya. Beberapa airline mengatakan begitu, ke Jakarta bisa, tapi pada prakteknya ada yang bisa, ada yang enggak. Sebenarnya pada waktu berangkat si counternya ngasih apa enggak, itu aja. Persoalannya di situ aja. Jadi airline mengatakan oke, boleh. Misalnya ya sekarang itu adalah Lion Air dan Citylink bilang oke, bisa rapid test semua. Tapi kalau ternyata di airportnya mereka tidak setuju, atau yang sering terjadi adalah Lion Air bisa, berarti semua airline bisa, Garuda ternyata nggak bisa. Jadi ini masih rancu. Gugus Depan mengatakan pakai rapid test boleh kemana-mana. Bali mengatakan nggak mau, harus pakai PCR. Papua harus pakai PCR. Balikpapan harus pakai PCR. Padang harus pakai PCR. Bangka Belitung pakai PCR. Nah, itu kota-kota yang nggak mau tahu, pokoknya harus pakai PCR. Nah, yang menentukan siapa? Berarti adalah yang menentukan sebelum kita berangkat, counter staff itu. Mereka bagaimana? Dan ini tiap pagi ditanya, bisa bilang A, siang ditanya, yang tugas lain lagi, malam ditanya, beda lagi. Jadi sementara yang paling aman
ke beberapa kota tadi udah pakai PCR. Kalau perlu nggak, jangan jalan-jalan dulu, biar makin pengen jalan makin gatel kan, pengen ditumpuk-tumpuk keinginannya biar nanti langsung bos gitu ya. Pak Anton, saya dengar berita ada yang ke Bali nggak pakai PCR. Nah iya, makanya sebenarnya ini ada yang bisa nggak bisa tergantung daripada airline karena petugas tidak ada yang periksa lagi. Izin bantu jawab. Nah, silakan Pak. Kemarin mertua saya ke Solo pakai Citylink aman. Oh iya, kalau pakai PCR. Tapi memang harus pakai rapid, betul, pakai rapid dan surat dokter yang berlaku. Yes. Kalau Bali, yes, memang pakai PCR. Jadi memang cek dulu sebelum jalan. Ini yang sekarang menjadi sebenarnya menurut saya menjadikan tidak sama sekali menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena ketidakpastian ini. Informasinya ada di mana? Ayo, yang valid. Makanya 9 tiket kita jual, 10 tiket kita jual, 9 di refund. Pusingnya minta ampun nge-refund tiket itu. Ini counter kesehatan airport atau counter pengelola bandara. Check-in. Ini adalah, jadi kalau pada waktu kita dicek, keluar dari Jakarta adalah harus ada surat dinas. Surat mau dinasnya ngapain, kemana, itu mesti jelas. Ya, kita bekerja sebagai apa? Anton tadi bekerja di TX Travel, mau ke Bali dalam kunjungan bekerja gitu ya misalnya. Nah, itu boleh. Lalu ada surat kesehatan. Semua surat kesehatan harus ada. Oke. Lalu karena ke Bali dia nggak ngecek di situ kesehatannya, tidak mengecek mau ke Bali mau kemana, nggak, cuma ngecek 2 surat tugas sama surat kesehatan. Sudah. Setelah itu check in ke kantor staff baru tanya, kemana Mas? Bali. PCR-nya mana? Nggak ada. Nggak bisa. As simple as that. Itu yang jadi permasalahan. Oke. Ada lagi, Van? Under the tree. Iya, masih simpang siur. Betul. Thanks a lot. Saya lihat memang kalau di Bali sebenarnya kalau dari protokolnya sebenarnya ketat ya. Kalau misalkan dia arrival pun kan domestik biasanya langsung keluar menunjukkan Firebird untuk ambil bagasi atau keluar ya. Tapi kalau saya lihat itu sekarang tuh seperti dikumpulin dulu di satu ruangan besar, itu seperti dikasih kursi-kursi tunggu yang kasih jarak itu, nanti ada petugas lagi, ada sekitar 10 petugas itu yang cek lagi dokumennya seperti itu. Di Bali? Iya. Di Bali ya? Yang saya lihat di Bali. Ya. Menurut saya mungkin nanti akan terjadi protokol seperti begini. Berangkat, dites, tes suhu, surat dinas, surat kesehatan, lalu ada rapid atau PCR ya itu. Lalu sampai di tempat tujuan dicek lagi, tapi tidak di rapid. Nah, persoalan kan ada aja kemarin itu yang lolos surat kesehatannya tidak berlaku, surat kesehatannya ini, rapidnya sudah lewat dan lain sebagainya. Nah, di tempat sana kalau ketemu seperti begini, ini di isolasi mandiri. Kedua adalah ada sementara di daerah-daerah tertentu, kemarin saya mendengar seperti di Ambon, Jakarta, Ambon, rapid test sampai di Ambon dicek KTP-nya mana, ternyata KTP-nya Jakarta, mau ke Ambon, diisolasi 14 hari. Nah itu, jadi memang seperti kayak begitu, ada problem lagi. Jadi sementara ini saya menganjurkan, makanya saya nggak jualan tiket. Kenapa? Udah capek. Nge-refund melulu. Dari Maret. Booking, refund. Refund. Kayak begitu kan capek. Udah. Nggak usah jualan dulu sampai nanti jelas. Next step-nya kemana? Next-nya adalah bahwa nanti akan ada yang namanya oke, semua orang bisa terbang. Nah, semua orang bisa terbang. Kita lihat ini peraturannya seperti apa. Menurut saya yang paling benar itu adalah rapid test, karena rapid test itu kan cuma bisa langsung. Rapid test berapa lama ya, Van ya?
2 jam Sekitar apa? 2 jam, 2 jam. Ya, 2 jam Dan kan ada ya. Nah, beberapa bandara tuh, contohnya Bandara Solo dan Jogja itu memang sudah ada kerjasama dengan rumah sakit setempat yang dekat bandara. Itu misalkan mereka belum ada dokumen untuk rapid test itu mereka langsung diarahkan ke sana dan ada petugasnya juga di bandara. Jadi bisa langsung datang go show seperti itu. iya, betul, betul. Nih, Under the Tree. Pak Anton, kalau sudah bisa jalan-jalan buat Wisdom ke Pulau Seram. Ke Pulau Seram, serem nggak? Ini Under the Tree dari mana nih? Dari Maluku kah? Pulau Seram itu ya, orang-orangnya manise, orang-orangnya baik-baik. Yang paling saya suka makan ikan. Ikannya. Van pernah ke Indonesia Timur kemana, Van? Maksimal baru sampai Bali kalau ke timur. Kamu ya kalau makan ke timur itu mulai dari Kalimantan udah termasuk. Sulawesi udah pasti. Dan kalau makan ikan kan ditanya kan, Panton mau pilih ikan apa? Ada ikan apa gitu kan? Biasanya kita begitu nanya. Oh, ada di sini ini nih. Di sini yang spesialnya apa? Ini dimasak apa? Ini. Oke. Udah. Kalau kamu di Jakarta saya tanya begitu, artinya ikannya makan rame-rame apa buat kamu sendiri? Rame-rame biasa minimal berdua atau berempat. Iya, kalau kita makan berdua kan pasti makan ikannya eh, pilihan kita itu kita makan bersama. Di Indonesia Timur, mulai Kalimantan ya, Kalimantan Timur gitu ya, Kalimantan Timur, Derawan, Tarakan, Balikpapan. Kalau ditanya sama temen di sana, walaupun itu temen dari Jakarta, dia lupa ngasih tahu, artinya kita pesen 1 ikan itu buat kita. Dan itu Jangan ikannya lupa. utuh yang benar-benar ikan yang besar itu. Ya utuh, misalnya contoh, mereka biasanya makan itu, eh, contoh ya, sekedar contoh yang jelas. Kalau ikan mas ya di Jawa Barat itu ikan tawar, itu kan kecil-kecil. Mujair kan kecil-kecil gitu kan. Kalau di sana itu kan ikannya gede-gede, ikan laut. Nggak ada ikan yang kecil di pancing nggak laku, ikannya gede-gede. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka makan ikan itu ikannya sendiri, lalu mungkin sayuran. Kalau mungkin dia tanya, mau sayuran apa? Udah, jangan kita pikir, oh ini baru ikannya 1, sayuran 1, tambah 1 lagi deh gitu. Enggak, dia makan ikan sendiri, kita harus habisin makan ikan sendiri gitu ya. Itu pertama kali saya ke Indonesia Timur, mulai dari Kalimantan Timur seperti begitu. Di Kalimantan beberapa mungkin nggak ada percampuran timur. Kalau di barat masih oke. Di barat mereka kalau pesan ikan kita biasanya share gitu ya. Tapi kalau kalau ke kalau di Nusa Tenggara malah enggak. Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur makannya ikan, kalau kita misalnya pesan ikan bisa sharing ya. Walaupun dia suka tanya. Tapi kalau yang di Sulawesi, lalu ke Maluku, lalu ke Papua, ke Sorong, kalau makan di sana pokoknya mereka udah biasa nawarin, kita pilih adalah kamu makan sendiri, abisin gitu ya. Oke. Yes, jangan lupa seafood di Makassar. Aduh, itu ya. Saya pikir kalau soal seafood di seluruh Indonesia, saya pikir tidak menang lawan seafoodnya Makassar. Satu, ada spesial daripada di Makassar itu bakarnya. Saya pikir ada teknik membakar yang sedemikian rupa. Di depannya itu tidak gosong, tapi matang sampai ke dalam. Itu satu, Makassar. Maaf ya, sampai ngiler. Van udah makan, Van? Belum, Pak. Belum. Selamat mengiler, saya udah makan. Yang kedua adalah itu cocolannya. Cocolannya ada yang apa ya namanya, dabu-dabu gitu ya, yang slice cabe, ada tomat kecil, waduh itu bawang begitu ya, lalu ada sambal terasi juga, ada itu jadi macam-macam. Paling tidak ada 3 sampai 4 macam sambal-sambalnya.
Selain pakai juga misalnya pakai kecap manis ya. Kalau orang Sunda itu segala macam pakai kecap manis. Ya, Pak Daniel nanti ya ajak makan, ajak makang ikang ya, makang ikang. Lois, Lois di mana nih? Bakarnya bisa kayak nggak gosong. Oh iya iya betul, itu luar biasa. Seperti misalnya kita makan di Jembaran, itu seafood di Jembaran, tekniknya berbeda dengan tekniknya di Makassar. Makassar itu ikang ya, bukan ikan. Ikangnya itu tidak pakai apa namanya, tidak pakai kecap. Kalau yang di Jembaran itu bakarnya langsung ikannya pakai kecap begitu ya, kecap manis dan lain sebagainya. Kalau di sana itu enggak. Oh, Louis di Surabaya. Kok tahu ke Makassar, sering ke sana ya? Panton. Di TX apakah ada paket ke Nihiwatu? Ada. Ada watu lele watu. Sebelahnya lele watu. Lagi murah tuh. 4 jutaan ya, apa namanya? Lele watu ya, lele watu. Oke, terus Nihiwatu kan mahal. Nihiwatu mahal. Bisa juga Nihiwatu. Mau ke Nihiwatu. Nanti malam sampai ketemu lagi di GCI East Java. Oh iya iya iya, Luis juga ya. Nanti siapkan banyak pertanyaan ya. Saya mau banyak pertanyaan, jangan pertanyaannya sedikit. Kamu siapkan 20 pertanyaan ya, Luis ya. Di Surabaya ada resto orang Makassar top, Pak. Namanya New Pelabuhan. Oke. Nah itu, teknik membakarnya menurut saya sangat spesial. Saya sudah banyak keliling Indonesia, dan namanya kalau makan ikan, ke Indonesia Timur, makannya tuh puas gitu ya. Karena mereka kasihnya 1 ikan per full. Oke. Pan, ada lain-lain lagi? Kalau enggak, saya mau ajak, kayaknya Katerina udah ada nih. Buket? Tadi sih ada, ya. Iya, Buket. Tolong kasih tanda, Buket. Saya nyarinya susah, Buket. Kalau saya Halo, lihat gitu. kemarin kan Disneyland Hong Kong sudah dibuka ya. Saya lihat tuh apakah bakal sepi atau gimana, ternyata ramai juga dan protokol kesehatannya tuh ternyata tidak terlalu yang gimana gitu. Jadi tetap pakai masker seperti biasa, tapi untuk wahana itu cuma dibatasin jarak antrian aja 1,5 meter gitu. Tapi untuk Betul, wahana betul. sendiri itu tidak dibatasin karena mereka seperti beranggapan tuh kalau wahana itu kan mereka bawa anak kecil ya, jadi pasti berdua didampingin sama orang tua gitu. Jadi mereka nggak batasin untuk duduk di wahananya. Betul, 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 betul. Oke, Van, nanti Ya, kontak-kontak ya setelah ini ya. Kita ya. eh, sama Katarina dulu. Oke, bentar. Oke. Sudah bisa. Nih, ada halo murid apa? Session. 学生 Session. ya. Session. Ini Session. Chung Yogyakarta. Pak Dipta ya. Iya, Pak Halo. Dipta. Iya. Oke, ini lagi cerita mengenai new normal objek wisata. Jadi sekarang itu di Bonbin udah buka ya? Mungkin yang di Batu kali ya. Nah, iya di Batu udah buka. Kalau di Surabaya, Ya, ya. Bonbinnya? Kemarin bilangnya dibuka, tapi saya juga nggak ada dengar kabar update lagi sih. Karena Surabaya ini Hmm, posisinya kayaknya lumayan lumayan hitam katanya orang, bukan merah tapi hitam gitu. iya, Dan iya. sekarang semakin tidak terkontrol, orang-orangnya kan udah nggak ada PSBB seperti itu. Betul, betul. Makin banyak yang terpapar. eh Mungkin mau cerita minggu depan kita akan rubah cara siarannya. Saya sedang menghubungi beberapa hotel. Ada satu hotel bisa kita live hari Senin. Kenapa alasannya di hotel? Karena hotel itu punya wifi paling Wifi. tidak ya. Jadi bisa Oke. bisa kita komunikasi. Saya lagi mau coba apakah dengan Zoom. Jadi sistemnya adalah pakai double. Satu adalah dengan seperti sekarang IG Live.
lalu juga ada Zoom. Kenapa Zoom itu perlu? Karena kita perlu juga untuk pihak mereka ya. Kan misalnya contoh ada stafnya yang jalan, satu jangan jalan. Kalau satu jalan ini signalnya kan terganggu. Nah, nanti kita bisa melihat uh, showingnya segala macam gitu ya. Itu yang saya lagi pikirkan, tapi nggak tahu nanti pelaksanaannya kita akan finalkan dengan Livan. Oke, Oke. ada sesuatu mengenai objek wisata. Kepikiran nggak sih Eh, kalau sekarang ke objek wisata dibatasi ya, ke Ancol beli tiket sehari sebelumnya supaya ketahuan bisa masuk apa enggak karena dibatasi dari ribuan menjadi cuma 3.000 per hari. Menurut saya kemungkinan itu yang akan terjadi next. Sebetulnya untuk Sudah. beberapa daerah wisata Indonesia itu sudah lama, Pak. Seperti kayak Bromo itu pun sudah agak lama dibatasi. Jadi nggak bisa kita kayak walk in langsung datang langsung beli tiket. Jadi mereka sudah ada jatah kuotanya itu berapa per hari. Kemudian beberapa tempat wisata yang kita bilang ekowisata atau wisata yang digabung dengan preservasi alam dan sebagainya itu memang dari dulu sudah seperti itu, Pak. Jadi kita nggak bisa sembarangan karena per hari itu ada jatah yang masuk harus berapa, karena mereka memperhatikan yang namanya ekosistem dan sebagainya, kayak mangrove dan sebagainya, itu sudah jalan, sudah lama banget. Hmm. Nah sekarang kemungkinan tempat-tempat wisata yang tadinya unlimited, bisa walk-in dan sebagainya, itu akhirnya ngikutin seperti itu juga. Jadi nggak bisa kita datang langsung beli tiket, mungkin harus pre-book. Mungkin yang Hmm. jatah untuk yang walk-in tinggal beberapa aja. Kan ada mungkin Ya, yang beberapa tadinya udah pre-book 10, ternyata ada tambahan 1 atau 2, mungkin baru dimasukkan. Mungkin ya, seperti itu, Pak, ya. bayangan saya. Ya, seperti itu persis, seperti itu. Kalau dilihat daripada eh, saya membandingkan dengan beberapa di luar negeri, mereka sudah mulai buka, ada yang museum sudah buka, dan kemarin itu di mana ya? Di Moskow museum dibuka sepi. Dia bilang kita menerapkan mengontrol orang yang masuk. Tapi sekarang kita mengontrolnya adalah kita mengharapkan yang datang dulunya adalah 10.000, kita sekarang menjadi 1.000. Yang datang rata-rata per hari 200 katanya. Jadi masih jauh. Lalu dia kasih lihat gitu ya ruangannya yang kosong. Dia bilang mau physical distancing ini mah nggak perlu katanya yang datangnya sedikit katanya. Bayangkan Oke, dari 10.000, kenapa 10.000? Biasanya yang datang itu adalah banyak dari turis, dari turis. iya. Luar negeri mulai banyak berbicara mengenai bagaimana mengontrol dan turis ya, bagaimana mendatangkan turis. Sekarang sudah mulai dibicarakan. Cuma sayangnya saya tidak melihat Indonesia di dalam daftar. Semua berbicara mengenai yang namanya Jepang, Korea Selatan, Taipei, China, Vietnam, Australia, New Zealand. Ini adalah negara-negara yang memang COVID-nya turun. Tapi kembali lagi yang namanya Korea Selatan sekarang mendadak naik lagi ya. Total 150.000 orang per hari sekarang. Setengahnya adalah dari Amerika. Amerika menurut saya recovery-nya perlu waktu lebih lama lagi. Sekarang kan dibuka aja begitu. Jadi yang sakit-sakit, yang sehat-sehat gitu ya. Oke. Udah kangen jalan-jalan kan? Iya sih, kepingin jalan-jalan, cuman kita kan Iya. harus menimbang benefit sama resikonya kan. Hmm. Setelah ditimbang-timbang, kayaknya timbangannya masih lebih berat resikonya, Pak. Jadi saya pikir, nggak dulu. Bagi Hmm. saya, jalan-jalan itu bukan sesuatu yang urgent dan harus. Beda sama kalau kita makan ya. Kita makan itu kan setiap hari harus. Entah itu mau makan mewah atau makan nggak mewah, tapi itu harus, ya kan. Tapi kalau jalan-jalan kan tidak harus. Nanti setelah resikonya sudah benar-benar bisa terukur, udah lebih terkontrol, dan sudah tidak ada kesimpang siuran yang begitu parah menurut saya sebagai travel agent aja
sampai setiap hari itu bisa bukan bertengkar sih, adu argumen dengan tamu. Mereka mau beli tiket, misalnya mau ke Bali, ngotot. Dia bilang ini kita bisa rapid katanya. Tapi saya bilang kalau Bali itu harus PCR. Jadi kadang-kadang itu kita habisin waktu untuk argumentasi seperti itu. Belum lagi nanti katakanlah ke Jakarta harus SIKM, harus diurus dan sebagainya. Dia bilang nggak perlu, Jakarta nggak perlu katanya kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu membuat kita, aduh, kalau bisa sih nggak usah jualan aja. Tapi juga kita juga masa saya nggak bisa sih, masih maksudnya nolak 100%, nggak mau jualan. Kalau mereka bilang saya urgent, saya mau berobat, saya perlu ini, keluarga saya ada yang sakit dan sebagainya, ya saya tetap jual. Cuman ya itu, setiap kali mau jual itu ada argumennya dulu. Saya sih biasanya bilang kalau bisa yang tempat ragu-ragu itu PCR aja. Jangan istilahnya siapa tahu boleh rapid gitu kan. Saya bilang kalau misalnya sudah sampai tidak boleh terbang, kan setengah mati. Tiket harus refund, kita yang susah. Karena mereka kan akhirnya kan balik lagi ke kita. Jual 10, refund 9. Benar, Pak, seperti itu. Saya jualnya 5, refundnya 10. Yang 5-nya yang dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, ada aja gitu kan. Hari ini jual 1, nanti ngurus refundnya 5 yang sebelumnya ya kan. Nanti jual lagi 2, nge-refundnya bisa 10. Kayak gitu, model begitu, Pak. Jadi menguras energi seperti itu. Makanya kan Lion on off menurut saya tidak salah. Lebih baik off aja sekalian sampai ada kejelasan. Benar. Saya memperkirakan bahwa bulan Juli ini dibuka untuk traveling. Kalau sudah dibuka traveling ya kita udah sampai ke level monggo silakan, yang mau ambil resiko jalan-jalan dah gitu kan ya. Yang nggak mau ambil resiko ya jangan ambil resiko, itu aja. Benar. Dan persoalan PCR atau rapid test menurut saya minimum harus ada rapid test. Cuma memang kemarin ada teman saya bilang ternyata di rapid test adalah negatif. Begitu di PCR positif. Jadi memang agak sedikit membingungkan juga karena pada waktu kita rapid test itu cuma dilihat antibodinya ada nggak. Kalau di PCR itu dicek ada virusnya apa enggak, bukan antibodi. Kenapa ada antibodi? Karena ada virus. Kalau belum 14 hari, antibodinya nggak keluar. Nah, itu makanya bisa terjadi kenapa di antibodi masih negatif, di PCR positif. Oke, ada apa lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Mas Dipta, semangat pagi Pak Anton dan Lausu Katarina. Ciailah, sekarang udah namanya Lausu Katarina. Jadi nambah gelar saya. Oh, enggak, memang bener kok. Ya, di Surabaya gimana? Kebanyakan travel buka apa tutup posisinya? Saya lihat kayaknya masih posisi tutup, Pak. Belum ada berita lagi karena WhatsApp grupnya itu isinya masih jualannya bukan jualan tiket, bukan jualan tur, Pak. Isinya masih kuliner, grup kuliner kebanyakan sama alkes. Jadi kayaknya belum buka. Itu yang jualan virtual tour jalan nggak? Saya belum ngecek lagi sih, tapi belum ada informasi baru lagi, nggak ada update lagi jadwal yang berikutnya. Berarti ya kita ambil kesimpulan sendiri saja lah, kemungkinan enggak. Seperti itu. Kalau jalan pasti ada lagi. Betul. Ada beberapa yang sudah coba. Menurut saya memang yang kita mau jalan-jalan itu bukan mau lihat gambar ya. Kalau mau lihat gambar, semua bisa lihat gambar di YouTube. Bisa YouTube itu kualitas fotografinya bagus-bagus dan itu gratis. Bukan persoalan gratisnya, tapi lebih kepada apa yang kita dapatkan ya. Wah, ini ada Xieseng dari Lok Semawe ya. Cao Sang Hao, Lao Si tuh. Iya. Ini Pak siapa ya yang dari Aceh ini, saya kok lupa namanya siapa ya, Pak? Bapak nanti kalau kenapa? Eriadi. Pak Eriadi, nanti kalau saya ada kelas gratis, Bapak ikut ya, biar pinginnya bener. Kalau itu orang China nggak ngerti, ejaannya itu
orang Indonesia doang yang bisa baca. Karena di bahasa Mandarin itu ejaan yang namanya pinyin, cara menulisnya itu beda sama cara kita bahasa Indonesia. Biasa di kelas gratis saya akan berikan 2 hari, saya jelaskan ini. Nah, kalau ada nanti ikut ya, join ya, saya ajarin. Ya. Good. Ini Pak Anton, kalau tiket pesawat, ya apa? Belum selesai Kalau ngetik. Iya, belum selesai. Belum selesai ngetik. Udah kepecet, Sen. Iya, terusin dulu. Kalau tiket pesawat, kenapa? Iya. Saya balik lagi ke new normal untuk objek wisata yang perlu disiapkan adalah tetap sama ya. Masker kemana-mana perlu. Lalu face shield ada yang pakai, ada yang tidak, itu optional. Tapi menurut saya yang paling penting adalah jalan-jalan ke tempat yang luas dulu, usahakan less contact gitu ya. Siap. Pagi Pak. Oh iya, kirain tulis siap gitu ya. Iya. Oke. Saya juga mikir gini, mungkin nanti ke depannya souvenir itu masker. Masker itu bisa jadi souvenir. Jadi misalnya kayak taman safari gitu ya. Kalau dulu kan stiker, gantungan kunci. Nanti kemungkinan ada edisi souvenir masker. Seperti itu. Iya, betul. Saya nanti mau ngasihnya adalah APD. Yang ikut tur TX dikasihnya APD gitu ya. APD sekali pakai gitu. Jocin, pagi Pak. Kalau dari Medan pakai rapid test sama skim, kemana? Kalau kemana ini? Kalau surat izin keluar masuk kan berarti ke Jakarta. Sebenarnya tergantung. Sampai di Jakartanya nggak dicek. Yang diceknya adalah di Medannya. Kalau di Medannya bisa, ya bisa. Nah, ini Miles Manager. Kalau kita berangkat dari Jakarta ke Bali, di Jakartanya kita lolos pakai rapid, lalu itu juga ada surat yang harus diisi ya, di download ke Bali. Itu sudah selesai, sudah di Balinya nggak terlalu susah. Nah, ya ke Jakarta. Iya. Jadi kalau ini adalah tadi ya. Kalau dari Medan pakai rapid test sama SIKM ke Jakarta. Iya, seharusnya SIKM dan PCR. Tapi ada kemarin tuh dari Lion atau Citylink bilang boleh pakai rapid ya. Ya, Lion udah bilang pakai rapid oke gitu loh. Tapi ini kemarin kayaknya tamu saya lolos sih pakai rapid naik apa ya? Naik Garuda atau naik Citylink ya? Kayaknya lolos pakai rapid. Ya. Garuda masih belum. Berarti Citylink mungkin. Ya, Citylink pakai rapid lolos. Ini bahasa Mandarin kan ada yang versi Taiwan dan Beijing ya. Standar yang paling umum dipakai itu yang mana? Oke. Kalau saya belajarnya itu yang versi Beijing ya. Jadi versi Beijing yang ada pinyin, ejaan, ada sengtiao. Kalau versi Taiwan itu dia versi tradisional, karakternya itu tradisional Mandarin. Taiwan sama Hong Kong itu mirip. Jadi pakai yang tradisional. Saya punya itu standar Beijing. Tapi kalau mau ditanya lebih umum yang mana? Kalau menurut saya pasti yang lebih umum adalah yang China dong. Mandarin kan bahasa China bahasa Mandarin kan dari China, minimal sudah 1,5 miliar yang pakai, ya kan? Di China-nya sendiri, ya kan? Penduduknya Taiwan berapa, gitu kan? Kalau menurut saya sih begitu. Tetapi dua-dua ini tetap diakui secara internasional. Tinggal teman-teman kepinginnya belajar yang mana. Kalau saya pilih standar Beijing. Karena orang China lebih banyak. Bisnis yang bisa dikerjakan dengan China juga lebih banyak. Seperti itu. Betul. Oke, kalau tidak ada lagi, saya mau pamit diri. Ini adalah siaran pagi yang terakhir. Mungkin sampai ini udah berapa kali ya? Paling tidak sudah 6 minggu
untuk yang 6 reseller. kali 6 kali 6 36 kali ya. 6 kali 6 36 kali, iya. Iya. Dan saya nggak tahu 6 apa, seingat saya mulai dulu yang lain, lalu setelah itu baru masuk dengan reseller gitu ya. Tapi ini untuk yang saya sendiri total termasuk dengan reseller ini sudah yang ke 345. Ini yang pagi ini. 10 minggu, minggu ke-10, hari ke-6, besok hari ke-7. Oke, begitu ya. Ini adalah siaran terakhir pagi hari, mulai Senin, besok kita libur. Mulai hari Senin adalah kita masuk ke sore ya. Oke, makasih Bu Katarina. Oke, thank you Pak, thank you teman-teman ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. 再见。Yes, bye bye，再见，再见，谢谢。